Ya, saya lanjutkan lagi bahwa tujuan manajemen keuangan ini untuk memaksimalkan nilai perusahaan akan dapat meningkatkan daya saing perusahaan juga. Nah, jadi hal ini dapat tercermin dalam harga saham yang optimal dibandingkan harga saham perusahaan lain, sehingga perusahaan ini memiliki ada yang namanya istilah goodwill di mata pemilik dana. Nah, dengan demikian akan mempermudah perusahaan dalam pendanaan, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja fungsi manajemen yang lain seperti pemasaran, manajemen operasi, dan sumber daya manusia, sehingga tercipta sinergi di antara fungsi-fungsi manajemen secara integral. Nah, itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana manajemen keuangan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Saudara-saudara sekalian, nah selanjutnya ada yang namanya nilai waktu uang. Tadi kalau tadi kan kita cerita tentang uang nih. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan uang. Nah, ketika berbicara tentang nilai waktu uang dan badan keuangan, di sini ada dua aspek utama yang merupakan salah satu dasar dalam melakukan aktivitas keuangan perusahaan. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Nah, karena dengan mengerti nilai waktu uang dan lingkungan keuangan yang berada di sekitar perusahaan, maka kita akan paham dan seorang manajer keuangan itu akan memberikan informasi dan pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, terutama masalah pendanaan, investasi, dan kebijakan dividen. Nah, di sini nilai waktu uang itu, kalau bicara nilai waktu uang itu, konsep ini itu penting karena seringkali analisis keuangan itu selalu berdasar pada data historis menurut prinsip-prinsip akuntansi, itu ya. Padahal nilai uang pada waktu yang berbeda tidak dapat disamakan. Nah, contohnya rupiah saat ini apabila dibandingkan dengan rupiah beberapa tahun yang lalu akan mengalami penurunan nilai. Dulu tahun 80 memiliki uang 1 juta. Itu sudah dianggap banyak ya. Bagi mungkin teman-teman kalau waktu masih kecil, ada nggak di sini yang kelahiran tahun 80? Mbak Fureda kelahiran tahun 80? Oh, Mbak yang tahun 80? Oh, hampir 90, 89. Kurang lebih aja. Kita beda-beda 22 tahun lah ya. Yang kelahiran tahun 80, Acung. Oke, nggak ada. Jadi gini, ini yang paling mudah ya, yang paling mudah saya kasih contoh. Dulu pada tahun oke lah, kalau tahun 89 kita punya uang 1 juta. Itu banyak, kelihatannya banyak. Tapi kalau misalnya kita berada di tahun 2017, oke Mbak Wiwin 88 nih, kurang lebih lah 88 89. Kita kurang lebih aja nih. Pada saat tahun 2017, uang 1 juta itu nilainya akan turun. Nah, itu jumlahnya itu kan sudah dianggap medium dan ya mungkin bisa turun. Nah, penilaian ini juga itu bisa memperhatikan adanya inflasi yang terjadi selama rentang waktu yang terjadi dan depresiasi rupiah terhadap dolar pada pertengahan tahun. Kalau tadi taruhlah tahun 80, mungkin sekitar tahun 1997. Kira-kira seperti itu. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa uang yang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Bisa dipahami? Nilai waktu uang? Ya, intinya itu tadilah. Kalau misalnya uang sekarang, misalnya sekarang ini 1 juta, punya uang 1 juta itu sudah banyak gitu kelihatannya. Tapi nanti kalau misalnya dibelanjakan pada tahun 2020, ya mungkin nilainya akan berkurang, tidak seperti pada saat ini. Mungkin tidak bisa membelanjakan kalau misalnya sekarang ada handphone yang harga 1 juta. Tapi nanti kalau tahun 2020 mungkin bisa saja tidak ketemu tuh, misalnya seperti itu. Ya. Nanti kalau ada yang cerita tentang nilai waktu uang, sudah bisa ya.
Nah, di dalam nilai waktu uang itu juga ada hitungannya tuh. Ada nilai sekarang, ada nilai masa depan. Nah, itu nanti dibahas panjang lebar oleh di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya lingkungan keuangan. Nah, lingkungan keuangan di sini terdiri berbagai lembaga keuangan yang terdapat pada pasar keuangan dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan eksternal perusahaan. Nah, pemilihan sumber dana yang akan dipergunakan sebaiknya, saya masih harga NT 1000 nggak ada Bapak. Oh iya, zaman sekolah SD uang 25.000 masih dapat jajan. Kalau di tempat saya nggak ada Mbak, sudah 25. Uangnya lah nggak ada sudah. Oh enggak, tapi kan itu zamannya Mbak. Ya oke. Itu yang paling mudah ya. Nanti kalau teman-teman ditanya nilai waktu uang, teman-teman bisa menjelaskan seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi cerita tentang lingkungan keuangan. Pemilihan sumber dana yang akan dipergunakan sebaiknya memperlihatkan masalah biaya dan jangka waktu, sehingga apa yang dipilih mencerminkan efisiensi pendanaan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan pasar finansial dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ini tadi teman-teman di terakhir Mas Yusuf cerita tentang bank, terus ada Bank Indonesia. Nah, ketika berbicara tentang pasar finansial, di sini pasar finansial di sini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aktiva finansial atau disebut dengan istilah sekuritas. Jadi kalau misalnya ada yang cerita tentang sekuritas, itu biasanya penjelasan itu pasar finansial merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aktiva finansial. Ingat ya, sekuritas itu nanti akan sering ketemu di manajemen keuangan. Nah, aktiva finansial atau sekuritas ini memiliki nilai pasar. Nah, karena dapat menunjukkan klaim atau aktiva real perusahaan. Nah, kalau saya memberikan contoh di sini bahwa sekuritas adalah saham, obligasi, utang bank, kewajiban sewa guna, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti akan muncul nih pertanyaan, mengapa sekuritas itu ada, Pak? Nah, teman-teman bisa jawab nih. Hal ini dikarenakan dana. Dana ini bisa disebut diartikan giro dan tabungan, termasuk deposito berjangka. Nah, berbeda dengan rencana investasi yang ada. Nah, perbedaan inilah yang mendorong timbulnya pasar finansial, yaitu bertujuan untuk mengalokasikan dana dari pihak yang berlebih dananya secara efisien kepada pihak yang memerlukan atau pihak yang melakukan investasi aktiva real yang melebihi tabungannya. Dalam proses pengalokasian tadi diperlukan ada yang namanya mediator atau perantara. Walaupun tidak semua transaksi itu memakai perantara atau secara langsung. Nah, di sini jadi di sini gini. Sekuritas. Sebentar ya Mbak Lina, saya lanjutkan, nanti saya lupa. Fungsi perantara ini tadi yaitu membantu pemilik dana untuk dapat memobilisasi dananya yang akhirnya akan mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya fungsi perantara ini juga dapat membantu dalam proses memindahkan risiko yang ada pada pemilik dana ke perantara atau ke pengguna dana. Nah, perantara yang berbentuk lembaga keuangan juga menjalankan fungsi sebagai transformasi jangka waktu atau biasa nanti akan ketemu dengan istilah maturity transformation. Nah, selanjutnya proses ini berarti lembaga keuangan itu mengubah instrumen keuangan jangka pendek menjadi ke arah ke jangka panjang. Nah, kemudian apabila dikelompokkan, maka akan ada 3 kelompok besar yang bermain dalam pasar finansial, yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga keuangan, dan rumah tangga. Nah, masing-masing kelompok tersebut memiliki aktiva real, modal sendiri, dan aktiva finansial. Nah, sedangkan yang berbeda adalah komposisinya. Itu. Nah, kembali lagi ke pasar finansial. Dalam pasar tersebut diperjualbelikan dana jangka panjang maupun dana jangka pendek yang dilakukan oleh sektor formal maupun non-formal. Dana jangka panjang ini biasanya terjadi dalam pasar modal atau capital market.
Nah, sedangkan untuk pertemuan antara permintaan dan penawaran jangka pendek dilakukan di pasar uang atau money market. Nah,